Cucu Jokowi lalembah mana, sakit apa? Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Cucu Presiden Joko Widodo lalembah manah sakit. Kondisi lalembah manah membuat sang ayah Gibran Rakabuming Raka absen dari upacara peringatan HUT ke-277 Kota Solo. Lalembah manah sakit apa? Sakit apa tidak menyampaikan. Beliau Gibran konsen ke putri beliau, ujar Wali Kota Solo Teguh Prakasa kepada wartawan. Teguh bercerita dirinya mendapat telepon dari Gibran tadi malam. Saat itu Gibran meminta Teguh memimpin upacara hari ini. Diperkirakan Gibran akan absen hingga besok untuk bisa menjaga lalembah manah yang sakit. Untuk itu Teguh sempat mengajak peserta upacara hari ini untuk mendoakan kesehatan lalembah manah. Saya kira sudah sampaikan di akhir sambutan. Mengajak untuk berdoa agar putri Mas Wali Kota agar segera sehat dan kembali ke keluarga, pungkas Teguh. 6 fakta Dorce Gamalama dari sopir sampai wasiat terakhir. Artis dan komedian Dorce Gamalama meninggal dunia. Dorce Gamalama tutup usia pada usia 58 tahun. Dorce meninggal usai bertarung melawan COVID-19 dan penyakit diabetes. Berikut adalah 5 fakta Dorce Gamalama yang dihimpun tim CNBC Indonesia. Yang pertama, terlahir dengan nama Dedi Yuliadi Ashadi. Dorce terlahir sebagai laki-laki dengan nama asli Dedi Yuliardi Ashadi pada 21 Juli 1963. Setelah memutuskan mengganti identitas gendernya, Dorce melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Identitas baru Dorce telah diakui pengadilan lewat keputusan Mahkamah Agung. Yang kedua, asal-usul nama Dorce Gamalama. Dorce mulanya tampil dengan nama panggung Dorce Ashadi. Nama itu merupakan pemberian dari Mirna, pemimpin kelompok tari waria Fantastic Dolls. Namun setelah sepenuhnya berganti identitas gender, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Dorce Gamalama, yang diambil dari nama Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku. Yang ketiga, awal karir. Dorce mengawali karirnya di industri hiburan tanah air sebagai pelawak dengan berpura-pura menjadi perempuan. Semenjak itu namanya semakin dikenal di dunia hiburan. Ia kerap tampil sebagai seorang pembawa acara televisi, salah satunya dalam talk show Dorce Show di Trans TV pada tahun 2005. Tak cuma jago membawa acara, Dorce juga dikenal sebagai penyanyi. Ia berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI atas peluncuran 9 album sekaligus hanya dalam waktu 5 bulan. Yang keempat, jadi sopir Raffi Ahmad. Pada Juni 2020, Dorce membuat publik kaget karena mengaku bekerja sebagai sopir Raffi Ahmad. Ini dia lakukan karena sedang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi. Namun baru seminggu bekerja menjadi sopir Raffi Ahmad, sang aktris yang dipanggil Bunda itu memilih untuk berhenti. Sekarang Bunda Dorce sudah nggak jadi sopir lagi, kata Raffi Ahmad dalam tayangan YouTube-nya. "Iya Bunda, kan udah berumur juga ya, juga harus menjaga kondisi," jawab Dorce Gamalama. Yang kelima, wafat karena COVID dan komorbid. Dorce Gamalama meninggal dunia usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit.
Pihak keluarganya menyebut bahwa Dorce terinfeksi COVID. Diketahui ia juga menderita diabetes dan sempat tak sadarkan diri. Selain diabetes, Dorce Gamalama juga mengidap sakit batu ginjal pada 2019 dan bolak-balik ke rumah sakit semenjak saat itu. Saat dirawat di rumah sakit, Dorce Gamalama sempat membuat video yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam video itu, Dorce mengaku butuh bantuan untuk biaya perawatan. Keluarga Dorce membenarkan video tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa biaya pengobatan Dorce selama ini telah ditanggung pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sehingga Dorce mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP. Yang keenam, permintaan terakhir sebelum wafat. Artis yang dijuluki Oprah Winfrey versi Indonesia ini pernah menyampaikan wasiat terakhirnya sebelum wafat. Ia minta agar dimakamkan sebagai perempuan apabila meninggal dunia. Permintaan Dorce tersebut sempat mengundang kontroversi di kalangan pemuka agama, mengingat ia terlahir sebagai laki-laki. Namun komentar menyejukkan disampaikan Rektor Institut Studi Islam Fahmina Dr. Kiai Haji Marzuki Wahid. Dia menilai sah-sah saja jika Dorce dimakamkan sebagai perempuan, mengingat pengadilan mengakui ia sebagai perempuan. Artinya keputusan pengadilan terkait identitas gender seseorang dapat dijadikan acuan untuk menentukan hukum Islam yang berlaku pada mereka. Wasiat tak terwujud. Denny Darko sebut Dorce Gamalama punya pesan terpendam sebelum meninggal dunia. Denny Darko sebut Dorce Gamalama punya pesan terpendam sebelum meninggal dunia, terutama tentang wasiat tak terwujud. Denny Darko mencoba meramalkan mendiang Dorce Gamalama yang baru saja wafat pada tanggal 16 Februari kemarin, yang mana magician tersebut menyebutkan bahwa Dorce Gamalama mempunyai pesan terpendam sebelum meninggal dunia. Denny Darko menyebutkan bahwa mendiang Dorce Gamalama sudah memiliki firasat dan isyarat bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Bahkan Dorce Gamalama sempat memiliki pesan terpendam kepada semua orang. Denny Darko melalui kartu tarotnya mencoba menerawang apa pesan terpendam yang ingin disampaikan oleh mendiang Dorce Gamalama sebelum meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022 kemarin. Sepertinya Bunda Dorce ini sudah mengetahui bahwa usianya sudah dekat dan dia sepertinya mengisyaratkan banyak hal. Salah satunya dia menyampaikan bahwa dia sudah menyiapkan kain kafan, membahas wasiat kematiannya nanti, dan juga keinginannya nanti untuk bagaimana jenazahnya ini dipulasara. Kata Denny Darko sebagaimana dikutip dari pikiranrakyatdepok.com.